Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik saudaraku, mari kita berserah diri pada Tuhan supaya kita selalu dijagai dan diberkatinya. Mari saat teduh. Teruslah memuji nama Tuhan setiap ada waktu dan kesempatan, sebab hidup kita tidak berarti tanpa Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan dan kita dihantar sebuah pujian bagaimana kita hidup pada zaman kini, zaman yang akan datang, sambil berserah diri pada Tuhan dalam lagu Bila Sangkakala Allah Menggegap. Zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggilku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, pada saat itu aku pun serta. Ya, suatu ketika akan ada panggilan dari Tuhan untuk kita manusia. Jangan lewatkan hari-harimu tanpa memuji dan memanggil nama Tuhan setiap saat. Kelak namamu akan dipanggil dan membuka kembali kitab kehidupan. Semoga nama saudara ada di situ, namaku ada di sana, dan kita akan berkata, aku akan menjawabmu Tuhan, dan aku ada di sini. Dengarlah panggilan Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pastikan semua saudaraku, sahabat-sahabatku, para orang tuaku, handai tolanku, dimanapun berada saat ini, yang menyaksikan, mengikuti renungan harian ini, semuanya sehat dan sukacita selalu. Baik saudara, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan untayan ucapan atau kalimat saya ini kepada saudaraku. Buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, orang tuaku, handai tolanku yang sedang berulang tahun hari ini, terimalah ucapan dari saya. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Panjang umur, sehat selalu,
Tuhan memberkati saudaraku. Bagi saudaraku yang merayakan atau mengingat ulang tahun perkawinan hari ini juga, kami ucapkan selamat merayakan, selamat berbahagia, sukses bersama keluarga, dan biarlah dengan perkawinan, ulang tahun perkawinan saudaraku saat ini akan membawakan sukacita bagi setiap orang, bahagia bersama anak-anak dan cucu. Buat saudaraku, sahabat-sahabatku yang sedang bergumul atau sedang sakit, saya berdoa Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan membalut lukamu. Tuhan Yesus tahirkanlah saudara-saudaraku yang sedang sakit. Semoga doa kita hari ini didengar Tuhan. Baik saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dihantar firman Tuhan tepatnya Rabu 28 Juni 2023 dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 26. Demikian dikatakan di sana. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Marbias-bias rohani Jehovah mida sakak-sakak akan aroa. Alai pitado di julona akapakateon siak kolong ni roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudaraku hari ini sangat-sangat bahagia, sukacita, dan terus berpengharapan akan kesuksesan di masa mendatang. Ada sebuah pertanyaan saya dan bisa kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya, apakah yang paling penting dalam hidup ini? Saudara berkata, begudang, banyak. Harta, ya. Hepeng, uang, duit, ya perlu juga amang. Makan, minum, wah, penting dan sangat penting. Jika tidak kita mati kelaparan. Yang lain, hiburan, boleh-boleh aja. Yang lain, kalau saya lebih suka berdiam diri, menikmati kesendirian saya, kata yang lain. Kalau yang lain suka nonton, cerita, main-main, nyanyi-nyanyi, dan lain. Ya semua sangat penting dan itu sangat dibutuhkan. Tapi pentingkah itu semua? Dan manakah yang paling penting dari semua itu? Secara duniawi, itu sangat berarti yang kita sebutkan. Karena tanpa itu, kita bisa mati. Apabila tidak makan dan minum, berarti penting. Namun, semua itu kan berkisar di dunia ini saja. Ditemukan di dunia ini, dinikmati di dunia ini, dikonsumsi di sini, dan berakhir di sini, di dunia ini. Jadi manakah yang lebih penting lagi selain itu? Menurut saya, bahwa kehidupan masa depan, kehidupan kelak yang disebut hanguluan nama notong napinaradini dewata ima perjolo jalahi. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, kemudian akan ditambahkan bagimu. Berarti kerajaan Allah dulu, yang lain akan diperlengkapi lagi oleh Tuhan. Dan jangan takut soal makan dan minum,
apabila sudah kita dahulukan kerajaan Allah. Saudaraku, tentang hidup dan kehidupan ini ternyata sudah jelaskan juga dalam kitab Perjanjian Lama. Satu dari kitab itu yang mengajarkan hikmat dan perlu berhikmat dan bijaksana adalah kitab Amsal. Kitab Amsal rata-rata atau pada umumnya menyuarakan arti kehidupan ini di hadapan Tuhan. Maknanya jangan sampai sia-sia. Kitab Amsal juga mengajarkan bagaimana kita hidup berhikmat, bijak dalam perjalanan kehidupan. Diajarkan bagaimana kita punya etika, moral. Jangan mau bodoh, jangan mau miskin. Ada seorang teman saya selalu berkata, aku benci kemiskinan. Saya bahagia sekali tentang ucapan teman saya, pendeta ini, yang selalu mengatakan, jangan mau miskin. Artinya, teruslah bekerja, berkarya selagi bisa. Karena Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kita supaya kaya. Kaya dalam iman, tentu bisa kaya dalam harta. Karena itulah sering dia kumandangkan dan juga sering kumandangkan. Sebenarnya harta itu adalah hiasan hidup semata. Tapi yang terutama dari semua itu adalah kejujuran, keikhlasan, itu yang utama. Saudaraku, kebahagiaan itu didapatkan dari hati sendiri. Kebahagiaan itu didapatkan ketika kita bisa menikmati dengan sukacita dan bisa damai dengan orang lain. Tapi ingat, hari ini kita dicetuskan sebuah renungan supaya kita mengambil rencana yang baik, yang jujur di hadapan Tuhan. Jangan pernah mempunyai rencana yang jelek, yang buruk, yang jahat di hadapan Tuhan. Itu sebuah kekejian yang dibenci Tuhan. Apalagi perkataan lidah kita ini, yang sejengkal ini, harus ini dipelihara. Jangan sampai ini membuat onar, membuat keributan, membuat pertikaian, membuat perselisihan, membuat perang besar-besaran. Lidah ini, mulut kita harus pelembut, penyelesaikan persoalan, pembawa damai. Jangan menjadi pencemooh. Demikian pengamsal mengatakan hari ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan membenci kekejian, kemunafikan, kesombongan, hal-hal yang duniawi. Tapi Tuhan menyenangi, merindukan hal-hal yang baik. Saudaraku dalam nama Yesus, waktunya kita sekarang bersiap melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Bersahabat dengan semua orang. Rencanakan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah memiliki rencana yang jahat. Sebab Tuhan tahu rencanamu, Tuhan tahu isi hatimu. Dan sebelum saudara mengucapkan sesuatu, sebelum kita melangkah, Tuhan sudah tahu itu. Percayalah. Oleh karena itu, hati-hati dalam hidup ini. Tuhan mengetahui semuanya. Yang terbaik hari ini, sahabatku, saudaraku, berlakulah yang baik di hadapan Tuhan. Dikatakan hari ini, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah suci. Tidak si Paulus, sentotong malapok katam songona siniraan asa dipotoho mangalihon elus napatu tudong ajolma. Mari sama-sama saudaraku melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan bersedia dan selalu ada menyertai kehidupan kita. Dan katakanlah di surga
Aleta. Di sorga ale aleta nabur roha setotu dan pegade banu atonga donga tanah totong burjo atong taban ma Jesus totong ale dai me oleol songon arum dodongan na di tanon na hodo Jesus na sumurung dongan nabe odo totong atong tabay ma Jesus totong ale dai. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami berkarya dan menghadapi pergumulan di dunia ini, dan kami akan dimenangkan dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bahagia. Sukses selalu. Tuhan memberkati.